Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwata iman rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian serial tauhid atau akidah. Kita telah membahas secara singkat tentang pokok-pokok akidah dan pokok-pokok tauhid, memasuki bab yang ke-11. Pada bab ini kita akan membahas tentang bab minasyirki an-nadaru li ghairillah. Bab yang ke-11 bahwa termasuk dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila bernadar kepada selain Allah. Wa qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Insan Allah firmankan, dan mereka orang-orang mukmin ahli surga itu mereka yang menunaikan nadar-nadar mereka apabila mereka bernadar, dan mereka itu khawatir, takut menghadapi hari kiamat yang mana keburukan pada hari kiamat itu akan meluas, akan berat sekali. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamhu. Dan apa saja yang kamu infakkan dari satu jenis infak atau kalian nadarkan dari suatu nadar, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bernadar, yang nadarnya itu ketaatan kepada Allah, laksanakanlah ketaatan itu. Dan siapa yang bernadar nadar kemaksiatan kepada Allah, maka jangan sekali-kali melaksanakan kemaksiatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Imam Malik, dan Imam Ad-Darimi. Maka keterangan-keterangan ini ikhwah sekalian menjelaskan kepada kita tentang hukum bernadar. Nadar itu sendiri pada hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Nadar itu adalah seseorang bersumpah, berjanji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang diniatkan kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal nadar ini para ulama memasukkan bagian kepada pembahasan tentang tauhid di samping kepada pembahasan masalah hukumnya dalam fikih. Kenapa dimasukkan ke dalam masalah tauhid? Karena ini
terkait dengan azam, tekad, dan niat serta sumpah seseorang. Umpamanya seseorang yang diberikan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bernadar kepada dirinya, yakni bertekad dengan bersumpah kepada dirinya karena Allah. Umpamanya ia mengatakan, maka demi Allah saya mewajibkan pada diri sendiri, saya akan menyembelih seekor domba atau seekor sapi atau seekor unta apabila saya disehatkan kembali, disembuhkan kembali dari sakit ini. Maka sebagai rasa syukur saya ingin berkurban dengan seekor sapi, bersedekah dengan seekor sapi. Nah, maka dia bernadar sesuatu yang hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada perintah di dalam ajaran Islam kalau seorang sembuh dari penyakit dia harus memotong domba atau memotong sapi atau memotong onta. Tapi kalau seseorang berniat, bertekad, lalu mengucapkan sumpah kepada Allah, mewajibkan kepada dirinya, saya bernadar, bersumpah karena Allah sebagai rasa syukur saya kalau sembuh dari penyakit ini, saya akan menyembelih seekor domba, sapi atau unta. Maka perkara yang tadinya mubah menjadi wajib kepada dirinya untuk ditunaikan. Nah, karena di dalam nadar ini ada janji, ada sumpah, maka di dalamnya adalah ada penyandaran diri kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jika seseorang bernadar kepada selain Allah, ini jadi menyangkut masalah akidah. Umpamanya saya bersumpah dengan nama Jibril, saya bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, saya bersumpah dengan nama dewa, saya bersumpah dengan nama matahari, dengan bulan. Nah, berarti dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nadarnya itu. Karena itulah nadar hanya dengan nama Allah. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nadar hanya boleh di dalam perkara yang taat. Tidak boleh nadar kepada perkara yang maksiat kepada Allah. Orang bernadar, kalau saya sembuh dari sakit ini, saya bersumpah demi Allah akan kembali berjudi, akan kembali mencuri, akan kembali minum arak. Maka nadar seperti itu haram. Tidak dinadarkan saja sudah haram perbuatan-perbuatan tersebut. Maka kalau dia nadarkan, maka dia 2 kali keharaman. Maka tidak boleh seseorang menadarkan sesuatu dalam perkara yang maksiat, dan kalau dia nadarkan maka haram dia melakukannya. Sebaliknya juga orang bernadar dengan perkara yang wajib, maka tidak ada faidahnya seseorang bernadar dengan perkara yang wajib. Umpamanya seseorang mengatakan, saya bernadar kalau saya sembuh dari sakit ini, kalau saya sukses dalam bisnis ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita dan ujian ini, maka saya akan rajin melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Saya akan taat melaksanakan puasa. Maka puasa dan sholat itu memang kewajiban, tidak perlu dinadarkan. Maka nadar dalam konteks seperti itu tidak ada faidahnya. Karena tanpa dinadarkan oleh dirinya, perkara tersebut memang sudah wajib. Hanya saja kalau dia nadarkan, maka nadarnya itu bukan dalam hukum wajibnya, tetapi dalam perkara yang sunnah atau mubah. Umpamanya seorang mengatakan, jika Allah mengabulkan
niat dan cita-cita saya yang mulia ini, maka saya bernadar saya akan sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram selama 40 hari. Nah, maka yang dia nadarkan bukan hukum sholat wajibnya, tapi dia nadarkan tentang sholat berjamaahnya tanpa terlewat satu kali pun takbiratul ihram. Nah, maka itu berguna nadarnya dan berlaku hukum nadarnya. Kalau dia melanggar, maka ia terkena kafaroh. Kita tahu kafaroh atau tebusan kepada nadar itu pertama adalah berpuasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup melakukan atau dia tidak melakukan itu, dia mengganti dengan bersedekah kepada 10 fakir miskin, atau yang ketiga dia memerdekakan seorang hamba sahaya di masa ada perbudakan dan hamba sahaya. Tentu saja dalam konteks saat ini tidak ada lagi perbudakan dan hamba sahaya. Inilah ikhwah sekalian bab yang ke-11 tentang hati-hati seorang dari bernadar kepada selain Allah, karena bernadar kepada selain Allah itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.